Ya, saya mengucapkan terima kasih terutama kepada Tuhan di mana Tuhan memberi kesempatan buat saya untuk bisa hadir di tempat ini. Ini bukan suatu hal kebetulan tapi saya percaya ada rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Amin. Saya juga mau berterima kasih untuk Pak Gem di sini, Pak Gembala, mungkin nggak hadir ya, atau Ibu Gembala juga terutama untuk Ketua WBI di tempat ini, ya, untuk Ibu Nonon. Terima kasih, amin. Ini dari tadi kalau saya lihat, aduh, ini sih muka perjanjian lama semua ini, saudara. Amin. Saya lihat nih muka-muka perjanjian lama ini. Yang perjanjian barunya cuma sedikit yang saya nggak kenal ya. Tetapi hal itulah puji Tuhan, saudara. Ya, saya mau katakan saya senang sekali. Apa yang membuat saya senang? Ternyata saudara masih tetap setia sama Tuhan. Amin. Karena Tuhan katakan bukan langkah awal kita yang menentukan nanti kita akan bertemu dengan Tuhan apa tidak. Tetapi langkah akhir kita akan menentukan kita bertemu nggak sama kekasih jiwa kita. Amin. Walaupun langkah awalnya baik, tapi kalau ketika langkah akhirnya menyeleweng, percuma juga, saudara. Amin. Tapi bukan berarti langkah awal harus buruk, baru awalnya akhirnya baik. Saudara, yang enggak juga. Tapi yang lebih baik dari langkah awal sampai langkah akhir tetap setia sama Tuhan. Amin. Ya, saya lihat ini, waduh, puji Tuhan untuk ibu istrinya Pak Wito nih, ibu ibu siapa? Ibu Kirana ya. Itu kadang-kadang saya masih ingat mukanya tapi namanya kadang-kadang suka udah nggak ingat ya, saudara ya. Iya, kita memang jauh ya, ya sekarang ini jauh jauh di mata tetapi dekat di hati, saudara. Amin. Karena saya walaupun kita jauh tetap Gunung Sari tetap menjadi doa kami semua. Amin. Saya juga mau menyampaikan salam dari gereja GBI Cibadung di Kreo ya, tempat kami melayani gereja Tuhan di sana. Dari siapa? Cicin, Cai semua juga ya mengucapkan salam buat saudara semua. Ya, amin. Walaupun kita jauh, saudara, ingat kita tetap satu tubuh dalam Tuhan. Amin. Tubuh Kristus nggak dapat dipecah-pecahkan loh, ya. Karena kepala gereja kita cuma satu. Siapa kepala gereja kita? Tuhan Yesus. Amin. Oke. Saudara, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan. Walaupun sebenarnya waktu diundang ya, sebenarnya saya bilang, aduh ini bukan spesialisasi saya nih kaum ibu nih. Musinya cicicin nih, atau ciai yang datang gitu. Ya, tapi ya udahlah, namanya pelayanan yang dipercayakan Tuhan sekecil apapun tetap kita harus hargai. Amin. Ya, nggak jadi masalah buat kita, saudara. Hari ini saya akan mengajak saudara untuk mempelajari Mazmur yang paling terkenal, saudara. Tahu nggak Mazmur yang paling terkenal? Saudara tahu? Mazmur yang paling terkenal, yang banyak orang begitu suka akan hal itu sehingga banyak kali Mazmur itu dibuat jadi ayat emas buat mereka karena memang isinya membangun sekali, isinya memberkati sekali, saudara. Ya, sehingga banyak orang menghafal dari ayat-ayat itu, saudara. Karena mereka merasa diberkati lewat ayat-ayat tersebut. Saudara tahu? Tapi kalau saya bacain pasti tahu. Ya. Iya, 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 oke, oke, oke. Ya, Mazmur 23. Ya, kita buka ya, semua yang punya mungkin pakai Alkitab, pakai HP, lewat media sosial ya. Yuk, kita akan baca bergantian ya, saudara. Ayat 1 sampai ayat 6 aja kok nih, ya. Yuk, saya undang kita bangkit berdiri ya. Yang masih kuat, kalau yang udah tua ya udah nggak apa-apa ya. Yang masih kuat tolong harap berdiri. Kita menghormati firman Tuhan. Saya akan baca ayat pertama dan saudara ayat kedua dan kita terus akan bergantian sampai ayat yang terakhir. Ya. Judul perikopnya adalah Tuhan adalah gembala yang baik, ya. Tuhan adalah gembala. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Udah ketemu semua? Ya. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Amin, puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu semua duduk ya. Kembali. Oke. Saudara, setiap saya membaca Mazmur ini, saya jadi teringat akan suatu kisah kesaksian ya yang saya dengar juga dari seorang hamba Tuhan. Ya, Saudara. Kesaksiannya seperti ini, Saudara. Ini terjadinya di Amerika, ya, sekitar tahun 60 70-an, ya. Jadi ceritanya begini, ada seorang hamba Tuhan yang pada saat itu memang hamba Tuhan yang besar, ya. Suatu ketika ada suatu yayasan gereja yang besar juga. Dia ingin mengadakan KKR, Saudara. Saudara tahu ketika tahun 60, 70, 80 itu KKR itu sudah menjadi hal yang utama. Ya, dan memang banyak jiwa dimenangkan lewat KKR itu. Nah, orang ini Saudara, yayasan besar ini ingin mengundang pendeta itu. Ya, satu kali ketua yayasannya sudah menyediakan event kapan dia akan mengadakan KKR, lalu dia hubungi pendeta itu. Lalu dia katakan, "Shalom Pak, kami dari yayasan ini ya." Saya nggak sebutin namanya lah ya, ini karena memang jauh di Amerika. Dia katakan, "Pak, kami akan mengadakan suatu KKR besar yang akan kami adakan di sebuah kota besar juga di Amerika." Ya, dia orang Amerika semua, ya Saudara. Cuman kotanya berbeda. Dia katakan, "Kami sudah bergumul sama Tuhan dan kelihatannya nama Bapak yang kami mau gitu, ya." Nah, oleh karena itu saya hubungi Bapak dan orang itu katakan kalau Bapak setuju, kami mau supaya Bapak yang menjadi pembicara dalam KKR itu. Ya, hamba Tuhan itu memang seorang hamba Tuhan yang baik, takut akan Tuhan. Dia katakan dia nggak langsung memutuskan, Saudara. Dia katakan, "Oke Pak, tetapi beri saya waktu karena saya harus berdoa sama Tuhan dulu." Iya kan? Ya, seorang pendeta yang baik kan harus begitu dong, ya kan? Katakan beri saya waktu. Nanti saya akan berdoa sama Tuhan dan kalau kiranya Tuhan mengizinkan maka saya akan memberi jawaban, ya. Lalu ketua yayasan itu katakan, "Oke Pak, nggak apa-apa, ya. Kami sediakan waktu untuk Bapak. Nanti seminggu atau 2 minggu kemudian nanti sekretaris saya akan menelepon Bapak untuk mengetahui Bapak bersedia apa enggak, ya. Kalau Bapak nggak bersedia ya nggak apa-apa juga, ya istilahnya. Tapi ya oke Pak." Akhirnya telepon ditutup, Saudara, benar pendeta itu bergumul ya sama Tuhan sungguh-sungguh. Oke, akhirnya 2 minggu itu berlalu dan benar ketika di akhir 2 minggu itu sekretaris dari yayasan, ketua yayasan itu menelepon pendeta itu. Dia katakan, "Pak, gimana? Kami perlu jawaban Bapak, ya. Gimana Pak?" Dia bilang, "Oh ya, oke. Setelah saya bergumul kayaknya saya merasa di hati saya kayaknya Tuhan kayaknya mengizinkan, cocok gitu, ya. Oke," dia bilang, "saya bersedia." Lalu itu sekretaris bilang, "Oke Pak, sekalian aja kalau gitu Bapak udah mempersiapkan ininya belum gitu ya, materi yang akan nanti diwatbahkan gitu, sekalian temanya apa gitu." "Oh udah Bu," kata dia. "Oke, saya udah punya temanya nih, ya. Temanya dari mana? Mazmur ini, Mazmur 23." Tema. "Lalu temanya apa Pak, judulnya Pak?" Ya sambil telepon, sambil ngobrol ya katakan, "Ya temanya adalah Tuhan adalah gembala yang baik." Lalu sekretarisnya dari ujung telepon dia katakan, maksudnya, "Tuhan adalah gembalaku yang baik ya." Lalu sekretaris itu katakan, "Ada tambahan Pak?" Lalu Bapak itu bilang, "Tidak, itu saja sudah cukup," kata dia. "Ada tambahan? Ada, itu saja sudah cukup." "Oke Pak." Udah Saudara. Akhirnya sekretaris itu bilang, "Pak, nanti ini akan diadakan KKR bulan depan. Ya, tanggal sekian sekian, nanti sebelum waktunya 3 hari min H." Ya, 3 hari sebelum waktu KKR, nanti kami akan kirimkan tiket dan kami sudah sediakan akomodasi, ya, di kota kami, hotel yang terbaik untuk Bapak.
Jadi Bapak datang dulu 3 hari sebelum karena Bapak harus perlu beristirahat. Iya kan? Masa orang langsung datang langsung KKN. Oke Bu katanya, siap ya. Udah saudara. Akhirnya apa saudara? Benar, pendeta itu siap-siap. Akhirnya 3 hari sebelum KKR itu diadakan, Bapak pendeta itu udah sampai di kota itu. Ya, dengan naik pesawat dan dijemput dari bandara dia ke hotel, dan di hotel itu dia disuruh beristirahat sebelum KKR tiba. Udah dia menikmati di hotel itu saudara ya, sambil mempersiapkan diri. Suatu ketika besok paginya ketika habis makan pagi saudara, dia ke lobi. Iya dong, masa di kamar terus ya kan? Pendeta juga kan perlu hiburan juga ya kan saudara ya. Ya setelah bergumul masa di kamar terus ya kan, setelah dia bergumul udah cukup, dia rasa dia ke lobi, dia lihat-lihat, wah ini hotel indah sekali, besar, luar biasa. Lalu dia lihat ada surat kabar, oh iya surat kabar nih kata dia nih. Dia kan mau tahu juga kan apa ada peristiwa apa dan lain sebagainya. Dan memang dikatakan memang KKR itu akan dimasukkan iklan katanya ya di surat kabar. Waktu itu masih ada surat kabar saudara. Ya. Nah ketika dia asik-asik membaca saudara surat kabar itu, ketika dia bulak-balik surat kabar itu, benar saudara. Di situ ada iklan tentang KKR itu. Wah, Bapak Pendeta ini senang sekali lihatnya. Wah, benar. KKR kebangunan rohani. Wah, di stadion ini disebutkan pada tanggal sekian, pembicaranya nama dia tuh. Wah, pendeta ini. Tapi betapa terkejutnya sudah ketika dia membaca tema yang tertulis. Ya. Dia baca temanya. Tuhan adalah gembalaku yang baik, itu saja sudah cukup. Aduh, temanya salah. Tuhan adalah gembalaku yang baik, tapi masih ada sambungannya, itu saja sudah cukup. Rupanya nih salah miskomunikasi saudara. Pada waktu telepon, Bapak itu bilang, Pak apa temanya? Sekretarisnya bilang, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ada lanjutannya Pak, itu saja sudah cukup. Maksudnya udah cukup itu. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tapi mungkin sekretarisnya ini nama manusia ya saudara ya. Salah deh, kira itu sambungannya. Makanya dipakai koma. Itu saja sudah cukup. Pendeta itu jadi murung. Ya. Dia merasa, aduh ini kok temanya kayak gini. Ya kan. Dalam hatinya dia rada kesel. Tapi ketika dia duduk, dia merenung ya. Sepertinya Tuhan berbicara sama dia. Bukankah tema itu benar? Kalau Tuhan adalah gembalamu, apalagi yang kau kurang? Amin. Itu saja sudah cukup. Makanya hari ini saya akan ambil dari ayat ini. Mengapa saudara? Kalau Tuhan jadi gembala kita, maka ada 7 hal yang Tuhan sediakan buat kita. Yang pertama, ya. Hal pertama yang disediakan oleh Tuhan. Yang pertama, ayat 1 dikatakan, kalau Tuhan adalah gembala kita, maka ayat yang pertama, aku tidak akan kekurangan. Amin saudara? Aku tidak akan kekurangan, kata Daud. Kalau Tuhan adalah gembala kita, maka yang pertama kita tidak akan pernah kekurangan. Kekurangan dalam hal apa saudara? Kita lihat ayat selanjutnya. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dan ia menyegarkan jiwa. Jadi yang pertama yang Allah sediakan adalah jaminan pemeliharaan atas kebutuhan hidup kita. Rumput yang hijau itu berbicara tentang apa? Tentang makanan. Amin. Karena ini konteksnya kan gembala. Iya kan? Domba makannya apa? Rumput. Ya air pasti minuman, iya kan? Tuhan memberikanku di padang rumput yang hijau dan di air yang tenang.
Artinya kalau Tuhan adalah gembala kita, jangan takut, kita tidak akan pernah kekurangan. Amin. Daud katakan di dalam Mazmur 37, di dalam Mazmurnya yang lain. Ini yang tulis Daud, saudara. Ya, coba kita buka. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Ya. Daud katakan, ya kalau nggak bisa lihat di ini aja ya. Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Dua 25-26. Ya. Saudara percaya hal itu? Ini juga menjadi kesaksian saya, saudara. Ya, saudara tahu saya dari kecil sampai besar hanya anak pendeta, ya kan? Tetapi belum pernah sampai sekarang pun satu hari saya nggak sampai bisa makan, saudara. Ya. Apalagi hidup kita sekarang sudah berkeluarga, berumah tangga, punya anak, saudara. Kebutuhan makin banyak dan lain sebagainya. Memang kadang-kadang kita mengalami krisis juga keuangan, ya kan? Namanya kita orang kerja, kebutuhan makin meningkat dan lain sebagainya, ya. Memang kadang-kadang apalagi kita orang percaya kan kita hidup karena iman. Amin. Hidup karena iman tuh kadang-kadang ngeri-ngeri sedap, saudara. Ya. Itu hidup karena iman, saudara. Tetapi pastikan aja dah. Tapi satu hal yang saya mau saksikan, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Bahkan gak pernah sehari pun sampai saya gak bisa makan gitu istilahnya. Kenapa? Karena Tuhan begitu luar biasa dalam hidup. Dan saya percaya Tuhan juga ibu-ibu pasti merasakan hal itu. Amin. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita kalau kita dekat sama Tuhan. Dia katakan, ia akan memberikan aku di padang rumput yang hijau dan di air yang tenang. Jadi itu jaminan yang pertama, aku tidak akan kekurangan yang pertama. Soal makan minum. Soal kampung tengah, saudara nggak usah takut, ya. Harga-harga memang sekarang ini mau naik dan lain sebagainya, ya, saudara. Kadang-kadang kan kitanya sendiri yang kepo, ya kan. Baru mendengar, oh harga minyak mau naik loh, harga ini mau naik loh. Udah langsung dah, apalagi ibu-ibu, saya ngerti banget nih. Udah mikir dulu, ya. Yang belum terjadi udah dipikirin dulu. Akhirnya apa, saudara? Stres, ya kan. Akhirnya depresi, ya kan. Akhirnya aduh, penuh kekhawatiran. Pernah ngapain kita seperti itu? Harga boleh berapapun naik. Tapi kalau Tuhan masih beri kita mampu beli, apa salahnya itu? Amin. Udah, kita nggak usah kayak orang dunia. Kalau orang dunia oke lah, ya. Karena mereka nggak ada pegangan hidup. Tetapi kalau kita punya gembala yang baik, Yesus Kristus yang tidak akan pernah meninggal. Filipi 4 ayat 19 di firman Tuhan katakan, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itu yang baru yang pertama, saudara. Ya, aku tidak akan kekurangan, kata Daud. Dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Itu artinya apa, saudara? Itu pengalaman Daud sendiri, saudara. Dikatakan orang benar tidak pernah ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Karena setiap hari Tuhan sediakan, saudara. Amin. Makanya iman kita harus terus, saudara. Ya, kita lihat bangsa Israel berapa tahun berada di padang gurun. 40 tahun, saudara coba bayangin. Pada waktu itu berapa banyak bangsa Israel? Saudara pikir dikit? Itu bangsa 2 juta orang ada itu, saudara. Coba saudara pikir. Padang gurun tuh nggak ada apa-apa, saudara. Ya, tapi saudara bedain nih, padang gurun beda sama padang pasir. Ya, kalau padang pasir lebih nggak ada apa-apa lagi, pasir doang. Tapi kalau padang gurun tuh masih ada rumput-rumput juga gitu loh. Ya, masih ada, tapi nggak
nggak inilah gitu ya. Tapi saudara pikir coba, pemeliharaan Tuhan. Makanan mau nanam apa orang mereka jalan terus ya kan? Dari sini ke sini Tuhan suruh jalan-jalan, Tuhan suruh diam-diam. Tetapi setiap pagi turunkan mana bagi mereka. Dikatakan baju mereka, kasut mereka nggak lapuk selama 40 tahun. Coba saudara pikir. Kita beli sendal paling setahun ya kan? Kalau dipakai terus nggak sampai setahun malah ya kan? 40 tahun nggak lapuk saudara. Luar biasa pemeliharaan Tuhan kita. Amin. Itu yang pertama saudara. Kalau Tuhan adalah gembalaku itu saja sudah cukup. Karena aku tidak akan kekurangan. Dan yang kedua apalagi yang Tuhan akan berikan saudara. Dikatakan ayat 3a, ia menyegarkan jiwa. Jadi bukan cuma urusan makan minum yang Tuhan sediakan. Tetapi jiwa juga Tuhan katakan. Tuhan akan menyegarkan jiwa kita. Makanya saya kadang-kadang lihat ya. Perbedaan antara orang yang kenal Tuhan sama gak kenal Tuhan saudara. Beda saudara. Saudara juga biar kelihatannya udah tua ya. Umurnya namanya umur kita kan nambah terus. Ya. Kalau siapa tadi yang bawa pujian? Lasri aja udah 51 loh. Ya Las. Ya. Tapi saya lihat nih muka-mukanya nih. Kayaknya berubahnya gak banyak loh. Ya Cikimlan tuh masih tetap aja tuh. Ya. Yang lain juga. Coba saudara kadang-kadang bandingkan sama teman kita yang gak kenal Tuhan. Aduh kayaknya jauh saudara. Ya. Kayaknya mereka lebih cepat tua gitu ya. Kenapa kita seperti itu? Karena ada roh Allah dalam hidup kita. Makanya saya katakan pada ibu-ibu nih, kalau mau awet muda, udah nggak usah pakai botok-botok dah. Ya, suntik kiri, suntik kanan, tarik benang. Emang layangan, saudara? Sekarang kan main tarik benang. Kalau lihat di YouTube, saya ngeri saudara. Waduh, itu 2 operasi perempuan juga kan jahitannya sampai kayak. Ya kalau operasinya berhasil jadi cantik ya Bu, ya masih mending saudara ya. Kan nggak semua operasi berhasil 100% ya kan? Ya. Saya mau kasih tahu nih obat awet muda, mau nggak? Waduh, ibu-ibu mukanya berseri-seri nih. Kalau udah dibilang awet muda tuh udah berseri-seri aja bawaannya dah. Ya, ini nggak pakai duit lagi. Kalau ibu-ibu harus beli botox, beli obat-obat anti aging, itu harganya sekarang udah puluhan juta. Belum tentu mampu kita beli, iya kan? Ya. Rahasianya apa? Mau tahu? Selalu ada dalam hadirat Tuhan. Itu membuat kita awet muda. Amin. Benar nih, ini bukan suatu hanya promosi nih saudara. Karena ketika kita menyembah Tuhan ada dalam hadirat Tuhan. Tubuh dan hidup kita diremajakan oleh Tuhan. Disegarkan, ini yang disebut disegarkan. Maka ketika saudara ada masalah jangan lari ke tetangga. Ketika saudara ada masalah jangan lari ke orang pintar. Saudara, kalau saudara lari ke orang pintar berarti saudara orang yang, wah saudara sendiri yang ngomong. Amin. Iya kan? Lari ke orang pintar berarti kita orang, nah. Belum tentu juga dia bisa menyelesaikan. Kalaupun bisa bayarannya nanti. Ya. Kalau iblis tuh motonya menyelesaikan masalah dengan masalah. Enggak kayak pegadaian saudara. Kalau pegadaian itu nyontek Tuhan tuh. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Amin. Itu Tuhan saudara. Ya kan? Saudara minta sama iblis mau kaya bisa nggak? Bisa. Iblis bisa kasih itu. Tetapi saudara tahu bayarannya? Nah, jadi menyelesaikan masalah dengan masalah. Tapi kalau saudara datang sama Tuhan, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Amin. Datang sama Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Ibu-ibu saya rasa ini paling banyak waktu nih kalau di rumah. Kecuali yang bekerja. Ya, kalau yang bekerja oke lah ya. Tapi kalau di rumah pasti banyak waktu. Daripada terus sinetron dari seri ke seri, saudara. Ya, lebih baik datang dalam hadirat Tuhan. Dan kalau saudara datang sama hadirat Tuhan,
Muka saudara akan berseri-seri seperti siapa? Seperti muka Musa. Amin. Musa bertemu muka dengan muka di Gunung Sinai dengan Tuhan. Mukanya itu memancarkan cahaya. Sampai bangsa Israel ketakutan melihat. Muka Musa harus ditutup. Makanya saudara tahu Musa mati umur berapa? 120 tahun. Dengan kekuatan yang masih prima. Yuk dekat sama Tuhan, amin. Saudara gak usah takut lah masalah makan minum, Tuhan sediakan. Bahkan Tuhan katakan ia menyegarkan jiwa. Ya. Terus saudara, apalagi yang Tuhan jaminan? Jaminan yang kedua, dikatakan di sini, ada jaminan tuntunan Tuhan atas hidup kita. Ayat yang 3b dikatakan, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita perlu tuntunan Tuhan setiap hari, saudara, dalam hidup ini. Minta tuntunan Tuhan. Tuhan katakan, aku akan menuntun engkau. Oleh karena namaku. Siapa nama Tuhan ini? Yohanes 14 ayat 6. Dia katakan, aku akan menuntun engkau oleh karena namaku. Karena namaku adalah akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui. Amin saudara. Ada jaminan tuntunan Tuhan atas hidup kita. Tuntunan Tuhan itu untuk apa saudara? Ya. Artinya kita tidak akan dibiarkan tersesat dan disesatkan oleh apapun juga. Kalau hidup saudara dituntun oleh Tuhan, saudara nggak usah takut tersesat dan disesatkan. Sekarang ini banyak pengajaran yang kelihatannya baik, tapi ujungnya menuju kematian, saudara. Ya, seperti Amsal katakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju hati-hati, saudara. Di akhir zaman ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang kelihatannya benar, tapi enggak alkitabiah sebenarnya. Hati-hati. Tapi saudara nggak usah takut. Kalau saudara dekat sama Tuhan, hidup dalam tuntunan Tuhan, saudara nggak akan mungkin disesatkan dan tersesat. Amin. Makanya jangan jauh dari Tuhan. Ya saudara. Sekarang ini bidat-bidat Kristen tuh banyak sekali. Ya. Saksi Yehova lebih menyebar lagi sekarang. Ya karena udah ada izin. Ya. Kita nggak perlu memusuhi mereka saudara. Amin. Ya nggak usah. Jangan. Kita anak Tuhan nggak boleh kata Tuhan. Ya. Kalau dia datang nawarin. Kita udah tahu. Oh dia datang nawarin. Dia biasanya nawarin buku dulu. Ya. Datang mau beli buku nggak. Ya kan. Dan lain sebagainya. Itu memang senjata mereka seperti itu. Ya. Ya kalau kita memang nggak mau kita tolak aja. Ya kan. Dia juga nggak maksa kok. Ya kan. Tapi biasanya sih dia agak maksa gitu saudara. Nggak apa-apa. Kalau saudara sudah teguh di dalam Tuhan, ajak dia duduk. Sediain kopi atau teh. Ayo ajak ngobrol. Mau ngomong apa? Pasti dia akan tawarin segala macam tuh. Ya. Wah ibu udah kenal Tuhan. Waduh. Awalnya sih itu benar kelihatannya dari Alkitab. Tapi kalau seorang udah masuk, tertarik sama dia bawa tuh lain. Alkitabnya nanti beda lagi. Alkitab dunia baru namanya. Ya. Justru sebenarnya di sini saudara harus latihan sebagai anak-anak Tuhan yang benar. Amin. Dia mau bawa saudara, mau tarik saudara, saudara harus tarik dia juga. Bukan gitu Pak maksudnya. Dia biasa main ayat saudara. Hati-hati. Tapi biasanya nih saksi Yehova juga sebenarnya nggak mendalam dalam ayat saudara. Dia diajar juga sama atasannya. Ya. Dan kadang-kadang ayatnya juga asal comot. Ya asal comot. Jadi ayatnya asal diambil aja gitu yang mendekati. Itu nggak bisa nggak bisa Alkitab seperti itu. Maka ini pentingnya kita berakar di dalam Tuhan. Amin. Kalau saudara berakar di dalam Tuhan, saudara nggak usah takut. Ketika dia datang ngomong hal yang nggak sesuai dengan firman Tuhan, saudara yang harus ngomong ini nggak benar Pak. Harusnya begini Pak. Nah, ini baru mantep nih anak Tuhan. Ya,
Enggak seperti itu. Firman Tuhan mengatakan enggak seperti itu, Pak. Seperti ini. Cuman hati-hati kalau ibu-ibu belum mendalam ya. Mereka biasanya pintar ngomong itu. Memang udah dilatih. Ya saudara ya. Nah saudara katakan kalau Tuhan yang kedua ada tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Saudara nggak usah takut. Apapun angin-angin pengajaran sesat saat ini yang begitu banyak. Saudara nggak usah takut. Kalau saudara dekat Tuhan, saudara nggak akan mungkin tersesat dan disesatkan oleh orang lain. Ya. Sekarang ada teologi kemakmuran. Pernah dengar? Pokoknya selalu ngomonginnya berkat. Nah, itu aja deh gampangnya deh. Ya saudara ya. Wah itu biasanya jemaat zaman now tuh senang sekali kalau dia ngomong berkat tuh. Waduh. Ya. Tapi jangan salah saudara. Ya. Kalau orientasi kita ikut Tuhan hanya berkat, itu kita sudah salah tujuan. Amin. Memang Tuhan akan memberkati kita itu pasti. Tetapi bukan itu yang menjadi tujuan kita untuk mengiring Tuhan. Amin. Kita dipanggil untuk menjadi serupa seperti Kristus. Nah ini saudara. Teori kemakmuran ini kayaknya kalau orang anak Tuhan miskin tuh kayaknya nggak berkenan sama Tuhan. Yang berkenan sama Tuhan tuh kalau dia kaya, punya rumah bagus, punya mobil bagus, punya uang di bank banyak. Wah ini baru anak Tuhan yang berkenan katanya. Kasihan dong kita-kita ini. Ya, kalau yang berkenan. Yang berkenan kepada Tuhan adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, kata firman Tuhan. Amin. Ini waktunya sampai jam berapa nih, Cik? Saya kalau khotbah bisa 2 jam, saudara. Jadi siap-siap aja ya. Duduk yang enak ya. Tuhan tuh nggak melihat itu, Tuhan melihat hati. Saudara tahu tentang perumpamaan Lazarus? Bukan Lazarus yang mati 4 hari. Lazarus yang miskin. Yang datang ke rumah orang kaya. Iya kan? Anak Tuhan loh dia. Iya kan? Kalau menurut teologi kemakmuran, ini anak Tuhan yang gak berkenan nih Lazarus. Sampai minta-minta di depan pintu. Udah gitu bukan dikasih makanan lagi. Dilepasin apa saudara? Dilepasin guguk saudara. Akhirnya mati. Tapi lihat ketika dia mati, kemana dia lari? Ke pangkuan Bapak Abraham di Firdaus. Amin. Artinya apa? Masuk. Sedangkan yang kaya itu, dia mati juga loh. Masuk kemana? Ke Hades. Dunia orang mati. Sudah bagian neraka. Ya saudara, Hades atau Seol bahasa Yunani. Dan dia merintih di situ kesakitan. Jadi bukan engkau berkenan sama Tuhan bukan karena engkau diberkati kaya raya ataupun miskin, tapi hati kita yang dilihat oleh Tuhan. Ya, hati-hati dengan teologi kemakmuran, saudara. Zaman sekarang nih, waduh banyak sekali ya, banyak gereja juga kayaknya seperti itu. Dan juga ada lagi satu pengajaran yang namanya hyper grace. Pernah dengar gak? Sekali selamat, tetap selamat. Walau apapun yang kau lakukan, waduh. Ya, enggak seperti itu. Ya, oleh karena itu hati-hati saudara ya. Kalau saudara dekat sama Tuhan, Tuhan akan tuntun saudara dan kita akan pasti ada di jalan yang benar di dalam Tuhan. Itu yang kedua saudara. Ya. Yang ketiga, ada jaminan perlindungan Tuhan atas keselamatan hidup kita. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan adalah gembala kita, maka Tuhan akan memberikan jaminan perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Banyak kesaksian anak-anak Tuhan yang ditolong sama Tuhan, amin. Ya, jangan takut saudara. Ya, karena ada jaminan perlindungan Tuhan atas hidup kita. Daud katakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman ini sebenarnya berbicara tentang suatu keadaan yang berbahaya, saudara.
Ya, berbahaya antara hidup dan mati. Ini sebenarnya Mazmur ini adalah pengalaman Daud sendiri, saudara. Ketika dikejar-kejar oleh Raja Saul yang membenci dia, yang ingin membunuh dia. Tapi karena Daud dekat sama Tuhan, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gak usah takut karena ada perlindungan yang Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu doakan anak-anakmu. Amin. Doakan semua. Ya. Doakan mereka semua. Yesaya 41 ayat 10. Bisa ditampilkan Yesaya 41 ayat 10? Ini cepat aja ya. Ini udah yang ketiga. Ya, di sini dikatakan janganlah takut sebab aku menyertai. Janganlah bimbang sebab aku ini. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin saudara. Saudara digenggam oleh Tuhan loh. Amin. Oleh karena itu gak usah takut. Berdoa sama Tuhan. Minta perlindungan Tuhan setiap hari. Mazmur 91 katakan 10.000 rebah di kananku. 1.000 di sisi terbalik ya. Tetapi orang yang dekat sama Tuhan, dia akan tinggal tetap, saudara. Ya, karena perlindungan Tuhan itu luar biasa. Dan terus saudara, yang keempat apa lagi nih? Ya, ada jaminan pembelaan Tuhan atas lawan-lawan kita. Ayat yang kelima dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Kadang-kadang jadi anak Tuhan serba susah, ya. Jangankan kita salah, kita benar aja banyak disalahkan orang. Amin. Ya. Kita benar aja nih banyak disalahin orang, apalagi kita nggak benar, iya kan? Ya, tapi saudara nggak takut. Jangan takut kalau saudara nggak salah. Disalah-salahkan sama orang lain, jangan takut. Ada pembelaan Tuhan atas hidup kita semua. Amin. Makanya Tuhan katakan apa? Kalau kamu ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Tahu nggak artinya? Ya memang mengalah, ya. Mengalah. Orang mengalah bukan berarti kalah, saudara. Amin. Tapi sebenarnya bukan hanya mengalah. Maksud Tuhan gini. Oke, engkau mengalah. Dikasih ditampar pipi kiri, kasih pipi kananmu. Kalau masih ditampar juga pipi kananmu, Tuhan katakan, tanganku yang akan membalasnya. Amin. Oh, kalau tangan Tuhan udah membalasnya itu lebih dahsyat, saudara. Amin. Maka Tuhan katakan apa? Ampuni musuhmu, berbuat baik sama mereka. Ya. Karena apa? Karena Tuhan yang akan beracara nanti kepada mereka. Amin. Ya, ada pembelaan Tuhan. Saudara nggak usah takut. Ya. Kalau saudara benar, Tuhan pasti akan membela orang-orang yang benar. Amin. Ada pembelaan Tuhan. Ya. Yang kelima, ada jaminan penyertaan Tuhan atas hidup kita. Ayat 5b dikatakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Orang-orang yang dekat sama Tuhan pasti hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, pengurapan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Makanya dekat sama Tuhan. Tuhan akan menyediakan, ada penyertaan Tuhan atas hidup kita. Beda saudara kalau kita lihat anak Tuhan sama anak yang enggak ada. Kita bisa lihat dari mukanya aja kita bisa lihat saudara. Ya, kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kita itu yang membuat kita jadi luar biasa. Amin saudara. Tuhan menyertai kita dengan apa? Roh Kudus. Dialah roh penolong yang dikatakan oleh Tuhan. Ya, dan roh penghibur. Roh Kudus yang akan memberikan, menyertai hidup kita. Dan yang keenam, ada jaminan hidup yang penuh harapan bagi kita. Dikatakan ayat 6a, dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Luar biasa saudara.
Ya, maka saya mau katakan nih, ya sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita memang kelihatannya ya biasa-biasa aja. Tapi kalau saudara renungin, coba hidup saudara sungguh-sungguh, itu nggak biasa-biasa aja. Saudara pasti naik, walaupun dikit-dikit. Amin. Pasti. Cuman memang kita nggak kayak orang dunia. Orang dunia set, wah, tiba-tiba, weh hebat lu udah begini-begini. Tapi tiba-tiba gubrak, saudara. Mana ya? Kalau anak Tuhan nggak begitu, Tuhan nggak kasih begitu. Kenapa? Kalau kita dikasih begitu, kita bisa sombong. Amin. Yang kedua, kita bisa jauh sama Tuhan malah kalau diberkati. Ya kan? Terlalu ini kan. Kalau Tuhan nggak gitu, dikit-dikit, tapi benar-benar kuat. Saudara, amin. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi, nah itu. Kalau Tuhan segitu ada proses selalu dalam hidup ini. Tuhan nggak instan seperti iblis. Kalau iblis instan kasihnya. Ya, tapi instan juga dia minta bayarannya, saudara. Kalau Tuhan nggak seperti itu. Tuhan akan memberkati sedikit-sedikit. Seperti lagu katakan, jalan hidup orang benar akan diterangi oleh firman Tuhan, ya kan? Dan akan semakin terang hingga rembang, artinya hidupnya akan terus terang, 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 terang. Amin. Ya, terus saudara. Karena ada jaminan hidup yang penuh harapan yang Tuhan sediakan buat kita. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ayat 6b dikatakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Apa nih artinya? Yang terakhir, Tuhan berikan jaminan keselamatan dan hidup yang kekal. Amin, saudara. Daud katakan, aku akan hidup. Ya, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini yang menjadi pengharapan kita semua. Amin. Di dunia ini memang capek hidup ini. Amin, saudara. Kenapa Tuhan biarkan kadang-kadang izinkan kita capek, saudara, hidup di dalam dunia ini? Biar kita rindu sama rumah kita yang ada di sono, saudara. Amin. Saudara, ya kan? Biar kita rindu, aduh Tuhan. Kapan aku akan menikmati hidup bersamamu? Ya. Tuhan katakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Amin, saudara. Dan di dalam Wahyu juga Tuhan katakan, kematian orang benar itu hanya untuk apa? Beristirahat katanya. Ya, untuk kita waktu nanti beristirahat nanti di sana. Luar biasa. Maka saya mau katakan, apapun pergumulan kita hari ini, tetap setia sama Tuhan. Karena masa depan kita luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Amin. Masa depan kita luar biasa, amin. Di dunia kita susah, tapi nanti kita senang di surga sampai selama-lamanya. Kita susah di sini hanya sebentar, saudara, amin. Berapa tahun sih umur manusia? Ya kan? Musa katakan 70 sampai 80. Ya. Walaupun itu bukan standar ya, saudara. Umur kita tetap Tuhan yang menentukan. Oh, buktinya ada yang 100 tahun, ya kan? Cuma rata-rata gitu, ya kan? Benar, saudara, ya kan? 70 aja kita udah kayak seperti apa? Ya kan? Puji Tuhan di sini yang masih udah umur 70 ya, kayak Tante Kirana umur berapa, Tante? Iya. Wah, ini udah bonus ini, saudara. Tapi kan belum melewati 80 kan? Tapi ya nggak gitu juga. Kalau Tuhan kasih 110 mah Tante juga bisa aja ya kan. Tetapi kan Tuhan Musa juga katakan 70-80 tahun. Kelebihannya apa? Kesusahan, penderitaan. Saudara pernah lihat di TikTok nggak? Ada orang yang umur 143 tahun apa 103 itu tuh. Itu seorang biksu. Pernah lihat nggak di TikTok? Yang itu udah kayak ikan asin, saudara, tubuhnya. Kurus kering, tinggal tulang doang sama kulit. Pernah lihat nggak? Nggak tahu deh laki apa perempuan tuh, kayaknya laki dah. Ya, di TikTok ada ya. Ini kalau disuruh begitu nggak mau, saudara, panjang begitu tapi begitu. Ya nggak? Ya nggak, Cik? Ya. Kalau dikasih umur segitu tapi tetap kondisinya kayak gini, wah mau. Ya saudara juga mau. Cinanan ya. Ya tapi enggak dong ya. Ya ada hukum alam. Kenapa kita seperti itu? Ya biar kita merindukan dong tempat kita. Nanti di sorga, saudara, saudara muda lagi semua. Percaya? Benar. Tante Kirana nih, ya. Kalau nanti ke surga, Tante,
Kembali umurnya sekitar 33 tahun. Enggak 25. 25 kemudaan. 33 tahun. Seperti siapa? Tuhan Yesus. Amin. Benar loh ini loh. Di sana kita kembali. Muda lagi. Ya, dan kita hidup kekal sampai selama-lamanya di sana. Amin. Enggak ada penderitaan lagi kata Tuhan. Enggak ada sakit penyakit lagi. Enggak ada susah hati. Ya, di dunia banyak susah hati. Amin. Suami-suami nyusahin kita, ya kan? Istri-istri nyusahin kita. Waduh, lakinya cuma saya doang di sini ya. Oh iya, ada berapa orang ya? Tapi di surga nanti kita bahagia untuk selama-lamanya. Amin. Itu yang menjadi pengharapan kita. Jadi itulah firman Tuhan saat ini, saudara. Kalau Tuhan adalah gembala kita, itu saja sudah cukup. Amin. Karena Tuhan sudah menyediakan segala-galanya buat hidup kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Saya undang pemusik maju.